Halo semuanya, ketegangan ekonomi global meningkat saat pemerintahan Trump membuka front perang dagang baru, kali ini menargetkan Brasil. Pengumuman Gedung Putih tentang tarif yang curam telah mengguncang pasar internasional dan menimbulkan pertanyaan mendesak tentang masa depan perdagangan global. Ini bukan hanya tentang ekonomi, ini adalah tabrakan politik, diplomasi, dan kepemimpinan yang tidak terduga. Miliaran dolar dalam perdagangan dipertaruhkan, dan Federal Reserve mengirimkan sinyalnya sendiri tentang arah ekonomi. Peristiwa-peristiwa ini, yang terjadi hampir bersamaan, telah menyuntikkan ketidakpastian baru ke pasar di seluruh dunia. Investor di mana-mana bergegas menafsirkan apa artinya ini bagi portofolio mereka dan ekonomi yang lebih luas. Bahkan pasar mata uang kripto yang sering dianggap sebagai lindung nilai bereaksi tajam terhadap perkembangan ini. Bagaimana aset digital seperti Bitcoin merespons ketika keuangan tradisional dalam kekacauan? Perubahan harga baru-baru ini menawarkan petunjuk. Malam ini, kita akan membahas tarif baru pada Brasil, alasan pemerintahan Trump, dan langkah terbaru Federal Reserve. Kita akan menghubungkan titik-titik ini dengan volatilitas yang tiba-tiba di pasar kripto. Tujuan kami untuk memperjelas kekuatan-kekuatan yang bermain dan apa artinya bagi minggu-minggu mendatang. Situasinya cair dan tetap terinformasi lebih penting dari sebelumnya. Mari kita selami detail di balik front perang dagang baru ini. Inilah yang perlu Anda ketahui. Kemarin, Gedung Putih mengejutkan pasar dengan siaran pers tarif 50% untuk semua impor Brasil berlaku mulai 1 Agustus. Ini adalah eskalasi dramatis, memberi bisnis hanya beberapa minggu untuk bersiap menghadapi dampaknya. Tarif ini mencakup segalanya, mulai dari kopi dan kedelai, hingga baja dan suku cadang pesawat, pasokan utama untuk industri Amerika. Harga barang-barang ini akan melonjak, kemungkinan besar akan sangat memukul konsumen dan perusahaan AS. Inflasi dan gangguan rantai pasokan kini menjadi perhatian nyata. Perusahaan yang bergantung pada impor Brasil bergegas menilai dampaknya. Jadwal yang singkat adalah taktik klasik Trump memaksa Brasil untuk bereaksi cepat dengan sedikit ruang untuk negosiasi. Langkah ini dirancang untuk mengganggu, menekan Brasil untuk membuat konsesi atau menghadapi kesulitan ekonomi. Pasar bereaksi seketika, harga berjangka turun, dan riel Brasil anjlok. Ketidakpastian baru ini datang ketika pasar sudah fokus pada Tiongkok dan Eropa. Pergeseran mendadak ke Brasil menunjukkan kebijakan perdagangan pemerintahan tetap tidak dapat diprediksi. Sekutu dan musuh sama-sama waspada, mengetahui target berikutnya dapat bergeser kapan saja. Ekonomi global yang sudah rapuh, kini menghadapi guncangan lain. Pesannya jelas, tidak ada mitra dagang yang dikecualikan. Dunia sedang mengawasi langkah Brasil selanjutnya. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi. Mengapa menargetkan Brasil? Dan mengapa sekarang? Gedung Putih mengutip praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, manipulasi mata uang, dan subsidi negara yang membuat barang-barang Brasil murah secara artifisial. Pejabat AS menuduh Brasil membuang produk pertanian dan membangun hambatan bagi ekspor Amerika. Negosiasi yang gagal selama bertahun-tahun telah menyebabkan pendekatan paksa ini, tarif 50% untuk menekan Brasil agar melakukan reformasi. Namun politik berjalan lebih dalam. Dulunya dekat, Trump dan Bolsonaro telah menjauh karena masalah seperti Tiongkok, Amazon, dan Venezuela. Tarif ini adalah peringatan dan permainan politik, memperkuat citra Trump yang keras dalam perdagangan menjelang pemilihan paruh waktu. Dengan menargetkan Brasil, pemerintahan menciptakan narasi tentang membela pekerjaan Amerika. Ini bukan hanya tentang ekonomi, ini tentang strategi politik dan persepsi publik. Langkah ini menempatkan Brasil dalam kesulitan menyerah atau mengambil risiko perang dagang. Dunia menunggu respons Brasil. Aliansi Trump-Bolsonaro pernah melambangkan persatuan populis sayap kanan di Amerika. Namun hubungan itu telah memburuk dengan meningkatnya hubungan Brasil dengan Tiongkok dan kebijakan Amazon yang kontroversial yang memicu ketegangan. Washington melihat jangkauan Brasil ke Tiongkok sebagai merusak strategi AS. Masalah lingkungan juga telah menimbulkan perpecahan karena kebijakan Amazon Bolsonaro menarik kritik global. Kimia pribadi yang pernah meredam perbedaan kebijakan telah memudar. Tarif ini menandai titik balik persahabatan pribadi tidak lagi melindungi Brasil dari taktik perdagangan America First. Bolsonaro kini menghadapi pilihan sulit, menyerah pada tuntutan AS atau mengambil risiko perang dagang yang merugikan. Aliansi berada di ambang kehancuran, dan langkah Brasil selanjutnya dapat membentuk kembali politik regional.
Bagi Trump, ketidakseimbangan perdagangan kini lebih penting daripada aliansi lama. Pesannya, loyalitas memiliki batas dalam era baru diplomasi transaksional. Dunia sedang mengawasi apakah keretakan ini menjadi permanen. Taruhan bagi kedua pemimpin sangat besar. Saat berita tarif tersiar, Federal Reserve merilis notulen dari pertemuan terakhirnya, mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga. Ini menandai pergeseran dari sikap Fed baru-baru ini karena para pejabat mempertimbangkan inflasi yang persisten terhadap tanda-tanda perlambatan ekonomi. Ketegangan perdagangan, termasuk tarif baru Brasil, memicu ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan bisnis. Debat Fed kini berpusat pada apakah akan bertindak secara preventif untuk mendukung pertumbuhan. Nada dovish menandakan kesiapan untuk memotong suku bunga jika kondisi memburuk. Ini memiliki implikasi besar bagi pasar, dari saham hingga aset digital. Investor mengamati dengan cermat langkah Fed selanjutnya. Respons Bank Sentral dapat membentuk lanskap ekonomi dalam beberapa bulan mendatang. Notulen FOMC mengungkapkan Fed terbagi. Beberapa ingin mempertahankan suku bunga tetap, tetapi semakin banyak yang melihat risiko penurunan dari kebijakan perdagangan. Ketidakpastian dari tarif menyebabkan bisnis menunda investasi dan perekrutan. Beberapa pejabat sekarang berpendapat untuk sikap moneter yang lebih lunak untuk mengatasi hambatan ini. Meskipun pemotongan suku bunga tidak akan segera terjadi, pintu terbuka untuk tindakan akhir tahun ini. Panduan ke depan ini memberi sinyal kepada pasar bahwa Fed siap untuk melonggarkan kebijakan jika diperlukan. Suku bunga yang lebih rendah akan membuat pinjaman lebih murah, merangsang pengeluaran, dan melemahkan dolar. Bagi investor, ini mengubah perhitungan. Aset yang lebih berisiko seperti saham dan kripto menjadi lebih menarik. Pergeseran dovish memicu reaksi pasar yang cepat. Setiap kata Fed kini berada di bawah mikroskop. Panggung telah diatur untuk volatilitas lebih lanjut di masa depan. Di pasar kripto, dua cerita ini bertabrakan. Bitcoin, yang melonjak tinggi, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, terpukul oleh berita tarif Brasil, memicu aksi jual yang tajam dan cepat. Harga turun lebih dari 1% dalam hitungan menit, menunjukkan sensitivitas Bitcoin terhadap guncangan geopolitik. Namun saat notulen dovish Fed muncul, sentimen berbalik. Suku bunga yang lebih rendah dan dolar yang lebih lemah bullish untuk Bitcoin dilihat sebagai lindung nilai terhadap depresiasi mata uang. Harga dengan cepat pulih, menghapus kerugian dan mendorong lebih tinggi. Pergerakan berbentuk V ini menyoroti kekuatan kompleks yang mendorong kripto, ketakutan dari perang dagang, harapan dari pelonggaran bank sentral. Volatilitas Bitcoin adalah jendela ke lanskap keuangan baru. Episode ini membuktikan kripto tidak ada dalam ruang hampa, ia terikat pada setiap langkah Washington. Investor belajar untuk mengamati Gedung Putih dan Fed untuk petunjuk. Taruhan untuk aset digital tidak pernah setinggi ini. Reaksi pasar cepat dan jelas. Dunia kripto kini menjadi bagian dari cerita ekonomi global. 24 jam terakhir menunjukkan bagaimana ketidakpastian global menyebar melalui setiap kelas aset, termasuk aset digital. Tarif Brasil memicu ketakutan, sementara perubahan dovish Fed memicu harapan bagi investor kripto. Bitcoin sering disebut sebagai aset aman, kebal terhadap kontrol pemerintah dan kebijakan bank sentral. Namun seperti yang kita lihat, tidak kebal terhadap guncangan makro, setidaknya dalam jangka pendek. Kasus Bitcoin sebagai emas digital semakin kuat ketika bank sentral mengisyaratkan pencetakan uang dan depresiasi mata uang. Investor kini menghadapi lingkungan yang kompleks, berita buruk bagi ekonomi bisa menjadi berita baik bagi kripto. Garis-garisnya kabur, pasar tradisional dan digital lebih terhubung dari sebelumnya. Menavigasi lanskap ini membutuhkan pemikiran dalam berbagai dimensi. Korelasi terbalik antara risiko ekonomi dan daya tarik kripto semakin jelas. Investor harus mempertimbangkan risiko geopolitik terhadap respons bank sentral. Ruang aset digital kini menjadi bagian kunci dari teka-teki keuangan global. Langkah selanjutnya dari Washington dan Fed akan membentuk masa depan kripto. Apa artinya semua ini bagi investor? Kita berada di era ketidakpastian dan kompleksitas yang meningkat. Aturan lama tidak selalu berlaku, volatilitas adalah normal baru. Tetap terinformasi, lihat di luar berita utama, dan pahami pendorong di balik pergerakan pasar. Diversifikasi sangat penting. Peristiwa kemarin menunjukkan betapa cepatnya kelas aset dapat bereaksi. Pertimbangkan aset alternatif, tetapi ketahui toleransi risiko Anda. Pertahankan perspektif jangka panjang, jangan biarkan ayunan jangka pendek menggoyahkan keyakinan Anda.
Ekonomi global lebih terhubung dari sebelumnya. Tidak ada yang terjadi secara terpisah. Sengketa perdagangan, pergerakan bank sentral, dan volatilitas kripto semuanya saling terkait. Kemampuan beradaptasi dan disiplin adalah kunci untuk menavigasi apa yang ada di depan. Satu-satunya kepastian, lebih banyak kejutan akan datang. Tetaplah siap. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini, semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.